Salam demokrasi. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai cawe-cawe politik oleh pemerintah. Lalu, apa sebenarnya cawe-cawe itu? Menurut KBBI, cawe-cawe adalah seseorang yang ikut membantu mengerjakan atau merampungkan sesuatu. Dalam hal ini, kontestasi politik pencalonan calon presiden 2024. Ayo kita simak video pendeknya berikut ini. Bukan sikap negarawan cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Pekerjaan presiden banyak sekali. Pilpres dan pemilih 2024 biarkan itu domainnya partai politik dan ketua umum parpol. Partai politik akan dewasa kalau tidak ada intervensi. Dan di budaya feodal, cawe-cawe presiden ini bisa berbahaya. Bukan elit partai, tetapi Presiden Jokowi punya peran yang sangat krusial yang menentukan terutama arah partai-partai pendukung pemerintah selain PD Perjuangan dan Nasdem. Dan itu terlihat dari naiknya elektabilitas Prabowo di 2 bulan terakhir. Saya kira tidak bisa dilepaskan dari peran Pak Jokowi. Nah, pada titik ini, meskipun Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan, dia punya kepentingan subjektif yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan Ibu Mega. Dan karenanya, banyak partai pendukung pemerintah selain PD Perjuangan yang sepertinya menjadikan kata putus dari Presiden Jokowi untuk menentukan pilihan capresnya. Nah, tentu saja harus hati-hati karena kalau terlalu agresif, apalagi rapatnya sering diadakan di istana, itu bisa memunculkan kesan. Tanggapan Presiden mengundang para ketua partai politik ke istana bukanlah cawe-cawe politik, hanya obrolan biasa. Betul gak tuh guys? Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Bukankah Presiden juga manusia biasa, Bang, yang masih punya mungkin ambisi, yang ingin menjaga legasinya, sehingga pantas kalau misalnya melakukan cawe-cawe? Tidak pantas dia cawe-cawe, karena itu berarti mencampuri sebuah proses, dan dia bukan ketua umum partai yang menurut konstitusi, partai lah yang mencalonkan seorang presiden. Bahwa manusia biasa itu memiliki ambisi, itu benar. Tapi menjadi presiden itu manusia biasa plus. Kenapa dia kita pilih? Karena dia tidak semata sekedar manusia biasa. Dan kita menaruh kepercayaan yang besar kepada seorang presiden hasil pilihan rakyat. Tapi di tengah jalan ya, harus kita katakan. Di ujung pemerintah. Ya, orang berubah. Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, presiden tidak boleh terlalu cawe-cawe terhadap capres karena presiden punya hal dan beberapa kekuatan yang disebut aparat. Dengan kekuatan bersama aparat itu, bila presiden cawe-cawe,
dan kemudian disalahartikan oleh aparat sebagai instruksi, maka demokrasinya rusak. Itulah mengapa di banyak negara dan presiden-presiden Indonesia sebelumnya, mereka justru mempersilahkan siapapun calon presiden anak terbaik bangsa untuk berkontestasi. Termasuk Ibu Mega, Pak SBY pun mengizinkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi berkontestasi. Lalu, bagaimana tanggapan rakyat terhadap cawe-cawe politik yang dilancarkan Presiden? Cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pencapresan 2024 mendapat respon negatif dari warganet. Berdasarkan survei Continuum Indef, 92% warganet mengeluhkan tindakan Presiden Jokowi memanggil 6 ketua umum partai politik ke istana, kecuali Nasdem. Berdasarkan hasil analisis menggunakan big data oleh Continuum Indef, politik cawe-cawe Jokowi, hanya 8% warganet yang menyebut presidennya wajib cawe-cawe atau ikut campur dalam menentukan capres dan cawapres yang sesuai dengan arah kemajuan bangsa. Sementara dari studi 28 April hingga 8 Mei 2023 tercatat 15.000 perbincangan di media sosial di mana 79,4% berpendapat presiden harus bersikap netral dan tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi. Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan politik cawe-cawe Jokowi ini dapat menurunkan kualitas pemilu 2024. Menurutnya Presiden mengabaikan aturan main demokrasi. Setelah santer wacana 3 periode di awal kepemimpinan periode kedua, Presiden kemarin hari Minggu menghadiri acara relawan untuk menentukan capres sesuai arahannya. Kita sehari-hari lah bagaimana Presiden ikut cawe-cawe, ikut sibuk sekali untuk menjadi kingmaker gitu. Nah, ini kita melihat hari-hari ini Presiden mengabaikan aturan main demokratis, yaitu bahwa Presiden seharusnya netral gitu, dalam pemilu. Nah, Presiden ini hari Minggu datang itu di musyawarah yang kita tidak tahu, di konstitusi nggak ada itu lembaga namanya musyawarah rakyat gitu. Yang di musrah ini kita membaca ya, ada calon wakil presiden tentu yang rekomendasikan oleh musrah ini gitu. Jadi ini adalah acara apa gitu. Jika ini adalah tim sukses, maka presiden sebagai kepala negara tidak boleh menghadirinya. Semoga sikap dan tindakan netral Presiden terhadap pemilu 2024 semoga terwujud agar pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung jujur dan adil sesuai keinginan rakyat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya. Salam demokrasi.